Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Negeri 1 Banjarnegara yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada tausiah kali ini, saya akan menyampaikan tentang anak gaul dalam Islam. Istilah anak gaul dalam Islam atau muslim gaul dalam Islam itu bukanlah istilah yang baru. Bahkan literasi itu sudah ada sejak lama. Ada hadis yang menyebutkan yang artinya tentang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas kekurangan dan gangguan mereka itu lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak mau bergaul sama sekali dengan manusia dan tidak bersabar atas kekurangan dan gangguan dari mereka. Anak-anakku semuanya, namanya saja kita bergaul dengan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga dalam dunia maya, dalam sosial media. Tentunya kita akan berjumpa dengan banyak orang dengan banyak karakter yang berbeda-beda. Dari sini jelas dalam Islam kita dianjurkan untuk bergaul. Bergaul di sini ya untuk saling mengenal antara satu sama lain. Tidak menutup diri, ya. Tidak introvert. Nah, itu. Jadilah muslim yang mau bergaul dengan manusia lain. Memperluas pergaulan untuk menambah silaturahmi, tentunya juga untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga pengalaman hidup. Berbagi pengalaman hidup dengan teman-teman, dengan saudara, dan dengan orang-orang yang lain. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, dalam pergaulan ini yang ditekankan bukanlah asal bergaul. Kita bisa punya banyak teman, kita punya banyak saudara, kita punya banyak kenalan. Tapi cobalah kita amati, apakah hubungan kita dengan mereka sudah baik? Apakah dalam pergaulan, dalam kita bergaul dengan mereka, apakah itu sudah baik? Nah, itulah poinnya. Muslim yang baik adalah muslim yang mau bergaul dengan sesama muslim yang lain. Tidak hanya sesama muslim, tapi juga dengan orang lain yang mungkin bukan sesama muslim, dan mampu bersabar atas kekurangan, ya, atas kekurangan dan juga gangguan dari orang lain. Bagaimana kita bisa bersabar, bagaimana kita bisa mengontrol diri dengan mungkin tidak mencela, ya, ketika orang lain, ya, dalam pergaulan, tentu saja ya kita akan menemukan ketidaknyamanan dengan orang lain, entah itu mungkin ya orangnya menyebalkan, atau kalau berbicara itu asal ya menyakiti hati kita mungkin. Nah, dari situ kita harus bersabar ya, bersabar untuk mengendalikan diri, untuk tidak mencelanya, untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan juga untuk tidak berdebat dengan panjang lebar dengan mereka. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari, dalam bergaul, ya, kita haruslah pandai-pandai bersikap. Kita harus pandai-pandai mengontrol diri. Kita harus pandai-pandai bersabar atas perlakuan orang lain. Janganlah
ketika orang lain memberikan keburukan kepada kita, kita justru membalasnya dengan keburukan pula. Nah, yang seperti itu, jika kita berhasil dalam melakukannya, kita bisa bersabar dalam mengontrol diri, dalam mengendalikan diri ketika ada kekurangan dan gangguan dari orang lain. Itu berarti yasbir ala azahum, yang berarti kita bisa bersabar atas gangguan mereka. Dan itu lebih baik pahalanya dibanding dengan yang tidak mau tampil di depan umum, yang tidak mau bergaul sama sekali, yang tidak mau terbuka dengan dunia luar, tidak mau dikenal, tidak ingin diketahui kelebihan dan kekurangannya, sehingga tidak ada tantangan untuk diperlakukan secara tidak nyaman, sehingga tidak ada mata yang menilai kita. Dari situ kita tidak ada tantangan untuk menghadapi semua itu. Nah, anak-anakku semua, maka dari itu marilah kita bergaul, luaskan pergaulan seluas-luasnya, dengan banyak teman, dengan banyak saudara dan orang lain. Dan bersabarlah dalam bersikap dan bersabar dalam menghadapi mereka. Karena yang seperti itu lebih baik ketimbang kita tidak bergaul sama sekali. Dengan tidak bergaul, maka kita tidak akan pernah bisa tahu kekurangan kita. Kita tidak akan pernah tahu dunia luar. Kita tidak akan pernah bisa menambah pengetahuan. Kita tidak akan pernah bisa menambah pengalaman. Bergaulah seluas-luasnya, kenali banyak orang, hadapi dengan baik, selalu mengendalikan diri, ya, untuk menambah tidak hanya ilmu pengetahuan tetapi juga pengalaman kalian. Sekian tausiah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.